Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa nastahdi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini marilah kita tidak lupa untuk senantiasa menambah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, taufik, hidayah serta ma'unah dan juga nikmat-nikmatnya kembali Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita, mengumpulkan kita di tempat yang penuh barokah ini insyaallah, di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah, dalam rangka kita tafaqquh fiddin, dalam rangka kita thalabul ilmi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan istiqamah kepada kita agar selalu berada di atas ketaatan kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Malam hari ini insyaallah judul kajian kita adalah bersiap untuk menyongsong datangnya bulan Ramadan. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai dengan detik ini Allah masih menangguhkan ajal kita, memberi kesempatan kepada kita, dan mudah-mudahan kita berharap Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita di bulan Ramadan tahun ini dan mudah-mudahan di tahun-tahun berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Saat ini kita berada di tanggal pinten, Pak? Tanggal 26 ya. 26 Mancik, 26 Rajab. 26 Rajab karena maghrib sudah masuk ke tanggal berikutnya. Tanggal 26 Rajab 1446 Hijriah. Artinya kita berada di ambang pintu datangnya bulan Ramadan. Karena itulah materi kajian kita, judul kajian kita, saya sendiri memilih tentang bagaimana kita bersiap untuk menyambut datangnya bulan Ramadan. Ada dua alasan yang utama kenapa kita harus bersiap diri, mempersiapkan diri untuk menyambut datangnya bulan Ramadan. Yang pertama, para ulama menyebutkan tentang ibrah, pelajaran dari sebuah ayat di dalam Al-Quran, di dalam surat yang ke-9, surat At-Taubah, ayat yang ke-46. Ayat ini memang secara khusus menceritakan tentang bagaimana orang-orang munafik di zaman Nabi SAW ketika beliau memobilisasi kaum muslimin untuk keluar berjihad di jalan Allah. Ternyata orang-orang munafik ini bermalas-malasan, mereka tidak bersiap-siap, tidak menyiapkan diri mereka dengan sebaik-baiknya. Berbeda dengan orang-orang mukmin yang ketika mereka mendapatkan perintah dari Rasulullah SAW bahwa beliau akan berangkat dan memimpin langsung suatu jihad misalnya, maka para sahabat kaum mukminin akan segera mempersiapkan segala sesuatu dengan sebaik-baiknya. Allah Subhanahu wa taala mengabadikan hal tersebut tadi di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-46.
walau aradul khuruja la a'addu lahu uddah. Sekiranya mereka menghendaki, menginginkan ikut keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, niscaya mereka akan melakukan persiapan-persiapan. Walakin karihallahum bi'asahum, akan tetapi Allah memang tidak menyukai keberangkatan mereka. Fasabbatahum wa qila qa'udu ma'al qa'idin, sehingga kemudian dikatakan kepada mereka, Allah tidak menyukai keberangkatan mereka, maka Allah melemahkan mereka dan dikatakan kepada mereka, uq'udu ma'al qa'idin, sudah kamu duduk saja bersama orang-orang yang memang suka duduk-duduk, tidak ikut berangkat, tidak melakukan persiapan. Siapa mereka orang-orang yang duduk, yang tidak ikut berangkat? Ya orang wanita, para wanita, orang-orang tua dan anak-anak. Nah, ayat ini kemudian dijadikan ibrah, karena memang ketika mengambil ibrah, pelajaran dari sebuah ayat, ada sebuah kaidah bahwa al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Mengambil pelajaran itu bukan dari sebab khusus tetapi dari keumuman lafaz. Ketika orang-orang munafik tidak dikehendaki, tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan kebaikan, berjihad di jalan Allah bareng bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang mukmin, maka orang-orang munafik sudah duduk saja, enggak usah ikut, karena Allah tidak menyukai. Nah, inilah yang menjadi pelajaran bagi kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan ghanimah berupa pahala yang sangat banyak di bulan Ramadan, maka sebagai orang-orang yang beriman tentu tidak ingin menjadi seperti orang-orang munafik yang tidak melakukan persiapan. Harus ada persiapan agar ikut mendapatkan kebaikan ketika bulan Ramadan datang. Kemudian yang kedua, bulan Ramadan itu diibaratkan oleh Nabi SAW sebagai sesuatu yang mendatangi kita. Kenapa? Karena Nabi SAW menyampaikan itu kepada para sahabat saat itu sebagai kabar gembira. Nabi menyampaikan, qad ja'akum syahrun mubarak, sungguh telah datang kepada kalian bulan yang penuh barokah. Jadi seolah-olah kalau dalam kita belajar majas ini dipersonifikasikan oleh Nabi, seolah-olah tamu, orang yang datang menemui kita sebagai orang yang beriman. Dan ini bukan sembarang tamu, tamu yang sangat agung, yang secara khusus didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menemui kita. Maka sudah pasti kalau tamu itu sangat agung datang ke kita, menemui kita, ke rumah kita, pasti kita akan melakukan persiapan-persiapan khusus. Bahkan persiapan-persiapan itu jauh-jauh hari sudah dipikirkan. Kalau misalnya Masjid Al-Mu'min ini kedatangan Pak Menteri Agama, saya yakin DKM-nya ini mengurusnya pasti akan melakukan persiapan khusus, rapat bolak-balik sampai hari H kedatangan itu. Demikian pula ketika kita hendak menyambut tamu yang sangat agung, yakni syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan, maka sudah layak dan tentu kita pasti akan melakukan persiapan-persiapan khusus. Dan ingat bahwa ketika kita memiliki niat untuk melakukan persiapan-persiapan khusus, maka niat itu sudah Allah catat menjadi pahala bagi kita.
sampai dengan nanti di hari H, di hari datangnya bulan Ramadan. Man hamma bihasanatin, siapa yang punya tekad melakukan kebaikan, falam ya'malha, tapi dia belum melakukannya, kutibalahu hasanah, maka dicatat baginya satu kebaikan. Kalau sampai dia melakukannya, Allah catat menjadi 10 kali lipat. Demikianlah hendaknya kita sebagai orang yang beriman melakukan persiapan-persiapan khusus dalam rangka menyambut datang yang penuh dengan bulan yang penuh dengan keberkahan, penuh dengan keutamaan, agar kita mendapatkan keutamaan tersebut. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada teladan yang terbaik bagi kita untuk melakukan suatu kebaikan selain generasi terbaik pula. Dan generasi terbaik ini adalah generasi orang-orang yang hidup bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni para sahabat. Karena itulah nanti kita akan sampaikan bagaimana persiapan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in ketika mereka menyongsong datangnya bulan Ramadan. Yang pertama, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui bahwa akan datang bulan Ramadan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira kepada para sahabat datangnya bulan Ramadan. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yubashshiru as-sahabah radhiyallahu anhum bimaji'i syahri Ramadan. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira kepada para sahabat agar para sahabat bergembira bimaji'i syahri Ramadan, dengan datangnya bulan Ramadan. Wa qad ruwiya fi dzalika an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan diriwayatkan dalam hal tersebut dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yubashshiru ashabahu biqudumi Ramadan, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira kepada para sahabat dengan datangnya bulan Ramadan. Ini pun menjadi dalil bolehnya kita melakukan tarhib atau selamat datang kepada bulan Ramadan ini dan menyampaikan kepada orang lain. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana di awal tadi yang kami sampaikan, di antara alasan kenapa kita perlu persiapan menyambut datangnya bulan Ramadan, beliau sampaikan, atakum Ramadan syahrun mubarak, akan datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh keberkahan. Faradallahu azza wa jalla alaikum siyamahu, Allah azza wa jalla mewajibkan kepada kalian puasanya. Tufattahu fihi abwabus sama, pintu-pintu langit di bulan Ramadan itu dibuka. Wa tughallaqu fihi abwabul jahim, dan pintu-pintu neraka jahim ditutup. Wa tughallu fihi maradatus syayatin, dan setan-setan di bulan Ramadan itu dibelenggu. Lillahi fihi lailatun khairun min alfi syahrin, Allah memiliki suatu malam di bulan tersebut yang lebih baik daripada 1000 bulan. Man hurima khairuha faqad hurim, siapa yang diharamkan mendapatkan kebaikannya, maka dia pun terhalangi mendapatkan kebaikannya. Nabi memberikan targhib, semangat kepada para sahabat dengan menceritakan keutamaan bulan Ramadan ketika menyongsong datangnya bulan Ramadan itu, sehingga para sahabat pun sangat bergembira, bersuka cita menyambut datangnya bulan Ramadan.
berbahagia, bersenang hati. Tidak justru malah bersedih, susah. Waduh, dilungkas wis poso rek. Karena yang dipikir macam-macam. Yang dipikir, wah iki ya apa dia ya niki sangune arek-arek, kelambine arek-arek. Semestinya yang dipandang juga harus bagaimana Allah menyiapkan keutamaan yang sangat banyak di bulan Ramadan. Sehingga falidzalika falyafrahu, dengan sebab itu hendaknya orang mukmin itu berbahagia, bergembira. Insyaallah nggih panjenengan kula seneng nggih ketika menjelang datangnya Ramadan. Nek arek cilik-cilik nek kula tanggati nggih seneng. Sebab napa? Mangke saged buka bersama, mantun tarawih, enten snack, enten panganan macam-macam. Nggih. Sehingga kalau anak saya yang kelas 2 itu kok gak cepet-cepet nang poso. Nggih. Apalagi ada program iktikaf. Nggih. Mana anak kecil itu sangat senang. Dan tidak apa-apa kita sampaikan keutamaan-keutamaan itu, kegembiraan itu, agar anak-anak kita, generasi kita senang dengan datangnya bulan Ramadan dan selalu merindukannya. Sebagaimana Nabi SAW memberikan tafsir, kabar gembira kepada para sahabat dengan menceritakan bahwa di bulan Ramadan ini begini dan begini. Maka para sahabat muncul kerinduannya, kebahagiaannya. Nah, kemudian yang kedua, karena adanya kabar gembira dengan keutamaan-keutamaan yang disampaikan oleh Nabi SAW, maka para sahabat itu mereka tahari al-hilal. Mereka mengintip, mencari-cari kapan datangnya hilal satu Ramadan. Sebagaimana kita kalau kedatangan tamu, posisi di mana? Tamu udah berangkat, posisi, oh masih di sini, kita akan menunggu. Oh ini sudah melihat Google Map ini sudah hampir 1 kilo, kurang lebih 1 kilo nyampe. Kita bisa jadi ke jalan lihat. Nah, barangkali kesasar kapan datangnya. Demikian, kenapa? Karena ada yang sangat kita tunggu. Nah, para sahabat begitu. Mereka tahari al-hilal, mereka mencari-cari melihat hilal. Karena sahabatu radhiyallahu anhum yatara'auna hilal syahri Ramadan. Mereka saling berlomba melihat. Tara'a itu artinya saling bersama-sama melihat, ru'yah. Fayakhrujuna fil lail, mereka keluar di awal malam, amalan fi ru'yatihi, untuk mengamalkan proses ru'yahnya. Id an-nufusu mustaqatun ilaihi, ketika jiwa, hati itu sangat rindu kepadanya. Wal qulubu muqbilatun alaihi, hati ini pun sudah konsentrasi menyambutnya. Wa taharra al-hilala yakunu min babis syauqi ila syahri Ramadan. Wa taharri al-hilal yakunu min babis syauqi ila syahri Ramadan. Maka mencari dan menunggu melihat hilal itu di antara bab kerinduan seseorang kepada bulan Ramadan. Wa huwa minas sunanil waridah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia termasuk sunnah-sunnah yang sudah ditetapkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi para sahabat dahulu taro an-nasu al-hilala, kata Ibnu Umar, orang-orang berlomba-lomba untuk melihat hilal. Sudah kelihatan apa belum? Siapa yang sudah melihat maka dilaporkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin kaum muslimin. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam
menanyai orang yang melihat itu, ditanya apakah seorang muslim, bersyahadat kalau ya, diterima persaksiannya, disampaikan oleh Nabi SAW kepada kaum muslimin bahwa besok tanggal 1 Ramadan. Jika mendung tidak ada yang melihat, maka digenapkanlah jumlah Sya'ban itu menjadi 30 hari. Dan Nabi SAW pernah dalam kondisi telat menerima info tanggal 1 Syawal waktu itu, ketika Nabi masih puasa, setelah zuhur masih puasa, tiba-tiba datang orang Arab Badui dari pedalaman, datang menemui Nabi SAW. Wahai Rasulullah, saya tadi malam melihat hilal Syawal. Dan jarak dengan Madinah, kampungnya orang pedalaman ini jauh, sehingga butuh waktu nyampainya informasi ini kepada Nabi setelah zuhur. Kemudian ditanya, apakah kamu muslim? Apakah kamu beriman? Ya. Maka Nabi menerima persaksian itu, dan Nabi pun mokel hari raya saat itu juga, dan menyuruh para sahabat untuk berhari raya. Hari sudah setelah zuhur, maka Nabi kemudian sholat zuhur besoknya. Maka di antara bentuk kerinduan kita kepada bulan Ramadan adalah selalu mencari informasi kapan datangnya bulan Ramadan, kapan terbitnya Syawal, terbitnya hilal. Sebagaimana tadi tamu yang mendatangi kita, maka kita akan selalu memantau di mana posisi tamu tersebut, masih jauh ataukah sudah dekat. Jangan sampai tidak sadar tamunya datang, tuan rumahnya tidak tahu, sehingga tidak ada penyambutan, tidak ada hormat kepada tamu yang agung tersebut. Kemudian yang ketiga, para sahabat ketika mereka menyongsong datangnya bulan Ramadan adalah qada'us siyam, menyelesaikan hutang puasa mereka. Jangan sampai tamu itu datang, hutang puasa masih ada. Dan sebagian sahabat, bahkan Ummul Mukminin, salah satu istri Nabi SAW, yaitu Aisyah radhiyallahu taala anha, itu beliau sering mengqadha puasa yang beliau tinggalkan karena beliau haid, ya, itu di bulan Sya'ban. Beliau sendiri menyatakan, kana yakunu alayya saum min Ramadan fama astati'u an aqdiya illa fi Sya'ban. Saya memiliki beberapa hutang di bulan Ramadan, dan aku tidak mampu mengqadhanya kecuali di bulan Sya'ban. Maka di antara persiapan kita, barangkali ada di antara kita yang masih punya hutang, ini masih ada kesempatan. Dan kesempatan terakhir itu ada di bulan Sya'ban. Jika memang di bulan-bulan sebelumnya, seperti yang dialami oleh Aisyah radhiyallahu anha, tidak memiliki kesempatan, ya, maka boleh untuk mengqadha walaupun waktunya agak mepet di bulan Sya'ban ini. Karena bagaimanapun itu adalah hutang yang harus dia tunaikan, hutang kepada Allah yang harus ditunaikan. Kemudian persiapan para sahabat yang hendaknya juga kita perhatikan adalah ad-du'a, banyak berdoa. Kana as-sahabatu radhiyallahu anhum yahrisuna ashaddal hirsi ala istidadi li syahri Ramadan istidadan haqiqiyan. Para sahabat dahulu mereka sangat semangat untuk bersiap-siap datangnya bulan Ramadan dengan persiapan yang hakiki,
persiapan yang sebenarnya. Fayatawajjahuna ilallahi biddu'a, maka mereka tetap konsentrasi menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berdoa kepadanya sittata ashhurin, 6 bulan, Pak. 6 bulan sebelum Ramadan mereka sudah berdoa. Doanya apa? An yuballighahumullahu ramadhanah. 6 bulan terus berdoa sebelum Ramadan itu agar Allah menyampaikan mereka di bulan Ramadan. Ramadan itu bulan keberapa nggih? Bulan kepinten Ramadan? Bulan keberapa, Pak? Kalau anak-anak yang muda, saya sendiri kan ngajar di SD, anak kelas 6. Itu saya tanya, Ramadan bulan keberapa? Tolak-tolak nggih. Tapi nek Agustus bulan keberapa? Apal. Giliran Ramadan bulan keberapa? Tolak-tolak. Bahkan urutan-urutan bulan ya, tahun Hijriah mereka tidak hafal. Beda dengan orang-orang tua kita, kakek kita. Niku luwih ngerti tanggal bulan Hijriah, Komariah daripada yang Masehi. Saya punya nenek sudah meninggal beliau rahimahullah. Niku tanggal delok bulan ngaten tak wis paham. Tiangnya mboten saged maca Latin. Tulisan Latin mboten saged. Tapi nek pegon Arab pinter. Nggih. Wong kuno. Nggih. Bulan Ramadan adalah bulan ke-9, nggih, bulan ke-9. Jumlah bilangan bulannya sama 12 bulan. Inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. 12 bulan. Yauma khalaqas samawati wal ard. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi, Allah juga sekaligus menetapkan waktunya, dan 1 tahun itu ada 12 bulan. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang disebut dengan al-asyurul hurum. Termasuk Rajab ini. Bulan ke-9. Berarti kalau 6 sebelumnya bulan ketiga. Bulan ketiga berarti bulan apa? Muharram, Safar, Rabiul Awal. Mulai Rabiul Awal itu para sahabat sudah berdoa kepada Allah terus 6 bulan sampai menjelang Ramadan. Doanya apa? An yuballighahum Ramadan, supaya Allah menyampaikan mereka, memberikan panjang umur masuk di bulan Ramadan. Makanya ada doa yang biasa dibaca itu ketika sudah mulai masuk Rajab, minta keberkahan. Boleh doa ini dibaca, walaupun doa ini tidak warid dari Nabi, tapi dibolehkan. Jangan dianggap hadis. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Nggih. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban, ya Allah berkailah kami di bulan Rajab dan Sya'ban, wa ballighna Ramadan, dan sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Rajab, Sya'ban dengan Ramadan ini sangat erat hubungannya. Para ulama mengibaratkan Rajab itu bulan saat kita menanam. Sya'ban, wong Jawa ngarani napa? Ruah. Itu bulan saat kita mengairi, merawat tanaman itu. Ramadan adalah bulan saat kita panen. Artinya apa? Pembiasaan itu harusnya sudah kita mulai tingkatkan di bulan Rajab, lebih kita tingkatkan lagi di bulan Sya'ban. Ramadan tinggal entengnya, tinggal ringan kita lakukan. Di antara doa seperti yang dibaca oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, Allahumma zidna wa la tunkisna wa akrimna wa la tuhinna.
Ya Allah, tambahkanlah kepada kami, jangan engkau kurangi. Muliakanlah kami, jangan engkau hinakan kami. Wa a'tina wa la tahrimna. Berikanlah kepada kami dan jangan engkau halangi. Wa asirna wa la tu'sirna. Berilah tambahan banyak pahala kepada kami, jangan engkau halangi. Warda anna wa ardina. Ridhoilah kami dan jadikanlah kami orang yang diridhoi. Ini termasuk doa yang dibaca oleh Umar bin Khattab. Wa makana min du'ai Usaid ibni Abi Talib idh kana yad'u Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adabil akhirah. Usaid bin Abu Talib ini pernah berdoa, ya Allah, baguskanlah akhir kehidupan kami di setiap urusan kami. Wa ajirna, dan lindungilah kami min khizyid dunya wa adzabil akhirah, dari kehinaan dunia dan azab akhirat. Begitu pula ada doa yang dibaca oleh seorang ulama tabi'in, Abdullah ibnul Mubarak. Beliau berdoa, Allahumma sallimna Ramadan. Ya Allah, selamatkan kami sampai Ramadan. Wasallim li Ramadan, dan selamatkan juga Ramadan untuk kami. Kita diselamatkan oleh Allah nyampe kepada Ramadan, sampai kepada Ramadan, dan Ramadan pun diselamatkan oleh Allah sampai kepada kita. Kalau 6 bulan sebelum Ramadan mereka berdoa terus agar diberi kesempatan masuk bulan Ramadan, nah setelah Ramadan pun mereka juga berdoa selama 6 bulan penuh. Jadi 1 tahun itu jangkep mereka tidak berhenti berdoa kepada Allah. Kalau sebelum Ramadan 6 bulan sebelumnya mereka berdoa agar diberi panjang umur masuk Ramadan, setelah Ramadan pun mereka berdoa. Berdoanya apa? Supaya Allah menerima amal ibadah mereka di bulan Ramadan. Niku 6 bulan samarine Ramadan. Nah, kalau kalian jenengan kan paling iling sedina rong dino. Soalnya koyok wis dadi wong pede nggih GR. Nggih. Nek amale diterima. Nggih. Sementara para sahabat, para pendahulu kita, mereka 6 bulan penuh berdoa. Ya, itulah kita. Kemudian yang berikutnya adalah al-iksar minas siyam fi Sya'ban. Memperbanyak puasa di bulan Sya'ban juga. Bulan Sya'ban itu adalah bulan kita memanasi mesin kita, supaya nanti ketika Ramadan kita sudah lancar, terbiasa dan ringan. Makanya tadi Rajab itu saat kita nanam, sudah mulai pembiasaan. Sya'ban itu kita genjot, kita gas. Ramadan mudah, enteng. Ada sebuah pepatah Arab, ya, tahawunul amri atau at-tahawun fil umuri idza jaa atau hadara waktuha. Perkara itu akan menjadi susah, sulit dan diremehkan ketika tiba-tiba hadir waktunya kita tidak persiapan. Orang mau olahraga mawon butuh nopo? Stretching, butuh pemanasan. Nek mboten stretching, mboten pemanasan, napa akibatnya? Wah, cedera. Nggih. Poso nggih ngaten. Sakjane kudu enten napa? Stretchinge, pemanasane. Rejab pun dianjurkan banyak berpuasa. Sya'ban pun Nabi SAW memperbanyak puasa. Bahkan dilihat oleh istri beliau, Nabi itu tidak pernah puasa selama 1 bulan penuh seperti Ramadan, kecuali di bulan Sya'ban.
Artinya apa? Saking seringnya beliau puasa di bulan Sya'ban, sampai-sampai Aisyah ini menganggap bahwa Nabi itu hampir 1 bulan penuh puasa di bulan Sya'ban. Nah, itu ditanyakan oleh Aisyah kepada Nabi SAW. Rahasianya apa? Kenapa Nabi banyak puasa di bulan Sya'ban? Dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu. Aisyah, Sya'ban itu bulan yang banyak dilalaikan manusia. Baina Rajab wa Ramadan, antara Rajab dan Ramadan. Bulan kecepit. Wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin. Nah, di Sya'ban itu amalan seorang hamba diangkat, dilaporkan kepada Allah Rabbul Alamin. Fa'uhibbu an yurfa'a amali wa ana shaimun. Dan aku senang ketika amalku diangkat, aku dalam kondisi puasa. Amalan kita itu dilaporkan, ada yang harian, ada yang pekanan, per pekan, ada yang tahunan. Kalau harian, ini yang menjadi pertukaran shift antara malaikat siang dan malam, yaitu ada di waktu subuh. Sehingga orang yang sholat subuh, apalagi berjamaah, tercatat di buku 2 malaikat yang bertugas. Malaikat yang bertugas siang hari dan malaikat yang bertugas malam hari. Nah, di situ pergantian hari mereka bertugas. Ada amalan yang dilaporkan kepada Allah yang waktunya per pekan. Setiap pekan. Kapan? Hari apa? Kamis. Hari Kamis. Sehingga tidak heran kalau Nabi juga poso Senin, Kamis. Senin niku mosoni karena yaumun wulidtu fihi, hari aku dilahirkan. Hari Kamis diangkatnya amalan. Maka lagi-lagi alasannya sama dengan Sya'ban. Fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana shaimun. Saya suka ketika amalku dilaporkan dalam kondisi puasa. Kenapa? Karena puasa niku ganjarane unlimited. Kenapa unlimited? Jenengan tuku kuota unlimited, tidak terbatas. Karena puasa itu sama dengan sabar, habsun nafsi, menahan diri, sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Pahala orang puasa itu dibalas bighairi hisab, gak ono hitungane. Alias bahasane niku wau unlimited. Sehingga ketika orang puasa, pas amal dilaporkan, ada amalan berupa puasa yang pahalanya tidak terhingga, dan itu sangat disukai oleh Nabi SAW. Maka di bulan Sya'ban, yang bulan itu dilaporkan amalan, Nabi SAW banyak melakukan puasa. Soalnya kadang tiang ini konsentrasi ini ten Rejab. Sya'ban wis lali. Sya'ban niki persiapan nimbun makanan. Ngelompokno panganan. Kangge persiapan Ramadan. Sehingga betul kata Nabi, dzalika syahrun yaghfulu anhu annas. Itu bulan yang dilalaikan oleh manusia. Kalau kalian jenengan mungkin nggih merasa ngonten nggih, sak kelingan Sya'ban nggih ruwah. Moro-moro poso. Kalau kami dulu di pondok itu sudah dikondisikan bagian sing masak niku ngerti. Wis iki Sya'ban poso 15 dino. Di pertengahan yang pertama 15 dino poso terus. Itu ada fikihnya sendiri tentang masalah Sya'ban. Tapi yang jelas bahwa Nabi SAW beliau memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Pun nggih diniati wis iso poso sedina rong dina, sing penting waktu amalan diangkat ana sing nyantol napa ne poso kula kalian jenengan. Mbok sedina mbok rong dina. Nggih, sing biasa Senin Kamis nggih, mungkin wis aku tak Senin Kamis ae wis biasa Sya'ban.
Kemudian persiapan berikutnya tentu adalah at-taubatan nasuh, taubat yang nasuh. Nasuh itu tulus, sing bener, sing temenanan, ngoten nggih. Mboten sing tobat-tobat sing mboten temenanan, mboten tobat-tobat sing dibaratno wong tobat napa? Tobat napa? Sambel. Tobat. Suruh pedesen ngene ono sambel maneh ya dicipi maneh nggih. Mari wetenge lara ngono ketok sambel wae. Jenenge tobat sambel. Diulang terus kesalahane. Nggih. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, takutlah kalian kepada Allah dan masing-masing jiwa hendaknya melihat apa yang akan dia kerjakan untuk bekal hari esok. Dan bertakwalah kalian, sesungguhnya Allah Maha teliti apa yang kalian kerjakan. Faqad amara Allah Ta'ala ibadahu bin nazar ila ma qaddamuhu min a'malin. Allah memerintahkan hambanya untuk melihat apa yang telah dia kerjakan berupa amalan-amalan, wa muhasabati anfusihim, dan menghisab diri mereka sendiri. Mimma yaqtadil istidad al-kamil liyaumil hisab, dari apa yang menjadi konsekuensi persiapan yang sempurna untuk menghadapi hari perhitungan amalan. Ini Ibnu Qayyim itu membagi orang yang masuk Ramadan ada 3 golongan paling sedikit. Golongan pertama, sebelum Ramadan ini orangnya maksiat. Masuk Ramadan melihat kaum muslimin begitu antusias, ikut dia. Sholat sudah tidak bolong-bolong, dia pun sregep tarawih, mulai membaca Al-Quran. Keluar Ramadan balik. Keluar Ramadan balik awal. Ada orang yang ketika sebelum Ramadan sama kondisinya, seperti itu maksiat. Masuk Ramadan, Masya Allah, mulai seperti yang kondisi pertama tadi. Keluar Ramadan istiqomah orang ini. Yang ketiga, orang ini menjelang Ramadan, sebelum Ramadan pancet maksiat. Ramadan gak ngefek gelas, los dol. Ramadan mari. Nah, orang yang keempat ini yang luar biasa. Sebelum Ramadan orang yang istiqomah, Ramadan meningkat, setelah Ramadan meningkat lagi. Nah itu. Sampun isa nggih. Terakhir, al-iksar min qiraatil Qur'an wan nawafil. Sudah mulai memperbanyak membaca Al-Qur'an dan juga memperbanyak hal-hal yang disunnahkan, salat sunnah, sedekah yang sunnah, ya. Ini pun dalam rangka untuk pembiasaan kita agar ketika Ramadan kita ringan dan mudah untuk melakukan amal-amal kebaikan itu. Paling tidak punya target nggih, wis aku Ramadan iki tak khatam ping pinten, Mbak? Ping pisan, lumayan. Salat juga begitu, mulai ditingkatkan salat malamnya. Nggih. Insyaallah nek ten gen kula mboten mriki nggih. Niku nek awal Ramadan semangatnya luar biasa. Musala niku mboten cukup. Ndamel tero Pak, tenetane musala ngono. Nah, engko oleh sak minggu terope diprotoli. Soale wis gak ana wong ndok nisore. Kenapa? Bisa jadi karena belum ada persiapan sebelumnya, sehingga ketika di drop tadi itu sediluk cedera sudah, tanpa ada stretching akhirnya cedera, dan seleksi alam pun berlaku. Balik sing biasa sholat jamaah, nonton nggih. Nek mriki insyaallah mboten, tambah suwe tambah maju. Tambah maju, sope wae ge repot nek ngoten nggih. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita, memberikan kita panjang umur dan memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa masuk bulan Ramadan di tahun ini dengan semangat dan tekad dan juga istiqomah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Demikian dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.